Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam ini, saya akan membacakan dongeng pengantar tidur untuk teman-teman. Sebuah pengalaman mistis dari Al-Farizi. Cerita kali ini merupakan kelanjutan perjalanannya bersama Habib, sepupunya. Kalian bisa menyimak cerita sebelumnya yang berjudul Kakek Kepala Buntung di Bukit Barisan Selatan. Linknya di deskripsi. Baiklah teman-teman, ada apa gerangan? Dongengnya mulai dari sini. Sepanjang jalan yang kami lalui, terlihat hamparan pasir pantai dan ombak yang kencang bergulung-gulung. Jarak pemandangan itu tidak jauh dari kendaraan. Keelokan Kabupaten Pesbar berada dekat di sisi jalan. Aku berharap tidak ada kejadian gaib yang merusak keindahan liburanku kali ini di Pesbar. Sesaat kemudian, kami sampai di sebuah jalan yang masih berpasir. Di awal masuk tertulis Villa Peselancar 100 meter ke depan. Tidak ada kejadian apapun pada pagi hari ini, meski mobil telah memasuki jalan berpasir menuju penginapan. Terpampang pohon-pohon kelapa, sapi-sapi warga yang merdeka mengunyah rumput hijau di tepi pantai. Aku merasa penginapan kami berada dekat di sisi pantai yang tinggi ombaknya mencapai 1 bahkan 2 meter. Karena terdengar jelas betapa kencang ombak yang menumbur-numbur pantai. Kamu gak bakal nyesel ikut denganku. Setelah sampai, kita langsung tidur, biar bangunnya pikiran ini udah fresh. Terus bisa menikmati pemandangan indah di sini, kata Habib sambil menyetir. Ya, semoga saja sih, batinku. Tak lama kemudian, kami pun sampai di depan sebuah bangunan. Ada beberapa mobil yang terparkir di halamannya. Tumbuh juga pohon-pohon kelapa mini yang buahnya kuning dan ukurannya kecil. Selain itu, terpampang 2 patung anjing yang masing-masing terletak di sisi kanan dan kiri pagar. Habib kemudian memarkirkan mobilnya. Dia menghela nafas setelah mesin mobilnya mati. Bisa istirahat juga kita, ujarnya seraya meregangkan tubuh. Kami berdua keluar bersamaan dan tidak lupa membawa seluruh perlengkapan serta pakaian. Ketika menutup pintu, kami berdua meregangkan tubuh. Bunyi tulang atau otot terdengar jelas di telinga kami. Aku dan Habib tidak mampu menahan tawa setelah saling memandang lantaran pegal yang tak dapat disembunyikan. Kami kemudian melangkah ke lorong masuk. Bentuknya persegi 4 seukuran pintu. Namun tidak ada sekat apapun. Nampak jelas luasnya pasir pantai dan laut lepas Kabupaten Pesbar. Ombaknya bergulung dan deburnya terdengar hingga ke penginapan kami. Padahal jaraknya sekitar 20-30 meter. Sesampainya kami di meja resepsionis sekaligus tempat makan, kami pun langsung duduk dan meletakkan barang-barang di lantai. Kami melihat ada wanita yang sedang menggandeng 3 anjingnya secara sekaligus sedang tersenyum kepada kami. Lalu dia pun menghampiri dan bertanya, "Selamat datang di penginapan Pantai Peselancar. Kelihatannya sangat lelah. Dari mana nih tuan-tuan?" ujarnya yang masih berdiri dan memegang tali temali anjing-anjingnya. "Kami baru tiba dari Bandar Lampung. Apa Anda kenal dengan Zul?" tanya Habib seraya menggoda anjing-anjing perempuan itu. Dia so akrab. Perempuan itu bertubuh langsing. Tingginya berkisar 145 sampai 150 cm-an. Dia mengenakan yukensi dan celana pendek di atas dengkul. Kulitnya langsat Jepang. Namun, mungkin karena sering bermain di pantai, maka agak mengkilat sawo matang. "Oh, sedang menunggu Zul ya? Baiklah, saya panggilkan. Dia sedang mengurus tamu dari Australia," jawab perempuan itu, lalu meninggalkan kami sembari membawa anjing-anjingnya. Hei, ayo kita ke sana," terdengar perempuan itu berbicara kepada salah satu anjingnya yang berwarna hitam karena hewan itu enggan mengikuti langkahnya.
Sesekali aku memandang ke arah laut dan luasnya pasir pantai nan putih serta tebal. Sesekali juga aku memejamkan mata. Namun hanya sebentar karena di halaman penginapan ini ada banyak patung anjing. Mungkin 10, malah mungkin lebih. Di setiap kamar terdapat patung anjing. Yang nampak di depan mata ada 8 kamar, sedangkan di depan kolam renang ada 3 patung anjing. Lalu di jalan yang kecil yang mengarah ke pantai ada 4 patung anjing, masing-masing di awal dan di akhir jalan. "Ngelamun aja kamu ini. Sono, pesan makan kek, pesan minum kek, biar agak seger," kata Habib. Sontak pikiranku tentang patung-patung tersebut amburadul. Setelah aku memesan minuman dan minuman datang, maka langsung saja aku mereguk soda dingin sembari memandang pantai. Namun, lagi-lagi fokusku buyar karena Mas Zul telah datang. Dia langsung mengenalkan diri. Tidak lupa meminta maaf kepada kami karena telah membuat kami menunggu. Wajah Habib tampak kucel, rambutnya berantakan, kantung matanya bengkak dan wajahnya merah agak hitam. Langsung saja dia meminta Mas Zul untuk mengantarkan kami ke kamar masing-masing. Terlihat ruangan kamar penginapan ini cukup untuk berdua, bahkan bertiga. Namun Habib enggan tidur denganku karena sejak kecil dia terbiasa untuk tidur sendiri. Dia hanya memiliki 1 saudara kandung, itu pun perempuan. "Ya sudah Mas, kelihatannya sudah sangat lelah. Silahkan beristirahat ya. Kalau perlu makan atau minum, Mas cuman perlu menghubungi kami menggunakan telepon yang ada di meja," ujarnya seraya menunjuk ke arah meja. Aku langsung masuk ke dalam kamar yang bersebelahan dengan kamar Habib. Namun tidak langsung tidur atau merebahkan tubuh. Justru aku melangkah ke pantai. Mataku mengernyit setelah melihat di tepi pantai yang jarang ditumbuhi pohon-pohon terasa begitu terik. Tapi berjalan di atas tumpukan pasir putih yang halus dan tebal, sungguh aku merasa seperti sedang terapi. Rasa geli dan nikmat di tapak kaki mengirim energi positif ke kepala. Ketika tiba di pantai, aku hanya berdiri dan terdiam memandang samudera luas tanpa pulau. Laut lepas batinku. Kemudian aku kembali ke tengah. Ombak laut Pesbar bergulung sangat kencang dan tinggi. Aku tidak terlalu pandai berenang, hingga kuputuskan memandang arakan ombak saja. Setelah merasa cukup menikmati angin laut, aku membalikkan badan untuk menuju ke dalam kamar. Namun, ketika baru setengah memutar badan, di arah kiri terlihat ada sebuah rumah. Warnanya putih dan oranye, tapi seperti bertahun-tahun tanpa penghuni. Selain itu, aku tidak melihat patung anjing di depan atau halamannya. Halaman rumah itu ditumbuhi rumput-rumput yang kira-kira tingginya 15 cm-an. Lantainya pun berdebu. Tidak berbeda melihat jendelanya. Namun, kacanya masih utuh dan rapat tertutup. Saat ingin melangkahkan kaki ke sana, kepalaku merasa sedikit pusing. Aku pun kembali memutar tubuh untuk kembali ke kamar. Namun, sekejap aku melihat ada 2 ekor anjing berjalan sempoyongan di halaman rumah tersebut. Entah dari mana datangnya. Mungkin karena aku sempat mengalihkan pandangan, maka tidak sempat melihat kedatangan hewan jinak tersebut. 2 anjing itu terjatuh dan tergeletak tepat di pembatas halaman rumah yang pagarnya sudah tidak ada. Hanya nampak beberapa potongan kayu yang menurutku bekas pagar rumah itu. Dari kejauhan, aku melihat ada luka di kepala anjing-anjing itu. Darah mengucur dari mulutnya. "Sedang apa sendirian memperhatikan rumah itu?" ujar seorang perempuan seraya menepuk pundakku. "Hah?" Sontak aku terkejut dan langsung membalikkan badan. Mbak, saya sedang menikmati suasana pantai aja," jawabku tersenyum kepada perempuan yang tadi membawa 3 anjing di tempat santai penginapan. "Rumah itu sudah lama tidak ada yang menghuni. Pemiliknya sudah bertahun-tahun belum kembali," ujarnya. "Ya sudah, saya balik ke kamar dulu ya Mbak. Mungkin nanti sore suasana di sini lebih menyenangkan," jawabku, lalu meninggalkannya. Saat sudah di tengah lorong jalan antara pantai dan penginapan, perasaan ini ingin sekali menengok ke arah perempuan tadi. Dia masih seperti pertama kali bertemu.
Dia membawa anjing, namun tadi hanya satu. Ngapain dia jalan ke arah rumah itu? Batinku karena melihatnya menuntun anjing ke rumah yang di halamannya terdapat beberapa pohon kamboja dan kelapa mini berwarna kuning serta satu pohon yang agak tinggi dan rindang. Aku pun hanya menghela nafas dan menggaruk kepala belakang, kemudian melangkah menuju ke kamar. Namun aku tersentak ke belakang dan sedikit berteriak. Di depanku ada anjing. Hewan itu berdiri dan menatapku. Lidahnya menjulur-julur dan selain itu, kedua matanya memerah. Dolke, sini, main di sini saja, ujar Mazul. Maaf ya mas, di sini memang banyak anjing. Mbak Asuga memang selalu membeli anjing karena banyak peliharaannya itu hilang entah kemana. Selain itu tentu saja sih, karena tempat liburan ini selalu dikunjungi turis. Mereka suka dengan anjing-anjing yang ada di sini, lanjut Mazul. Pantas saja banyak patung anjing ya di sini. Hehe, jawabku sembari tertawa kecil. Iya mas, menurut Mbak Suga hal itu dilakukan untuk mengenang anjing-anjingnya yang hilang, jawabnya. Mari, kalau mau istirahat mas, jangan khawatir. Hewan-hewan yang ada di sini selalu diperiksa dokter demi menjaga kesehatan dan keselamatan wisatawan kok, lanjut Mazul. Wah, banyak dong uang yang mesti dikeluarkan, jawabku seraya memangku tangan ke depan dada. Ya, sebagian hasil dari penginapan, tour leader dan lain-lain selalu kami sisihkan untuk membayar biaya perawatan hewan peliharaan Mbak Asuga, jawabnya. Baik juga ya Mbak Asuga. Oke Mas Zul, saya perlu istirahat nih. Aku merasa nanti sore akan lebih indah dan asik jika bermain di pantai, ujarku tersenyum sambil menyentuh lengannya. Oh iya, nama mas siapa? Jawabnya. Panggil saja Surya, jawabku yang masih berdiri di sampingnya. Baik Mas Surya, selamat menikmati istirahat siang di penginapan kami. Kalau perlu sesuatu, Mas bisa menghubungi kami di kontak yang tertera di atas meja depan kasur ya, pungkasnya. Aku hanya menjawab oke seraya mengedipkan mata, lalu meninggalkannya seraya tertawa dan membatin. Surya, itu bukan nama asliku. Aku asal sebut saja sih. Langit hari itu begitu cerah, ditambah bangunan penginapan ini berornamen elegan tapi asri. Di dindingnya tidak banyak corak atau gambar. Dinding-dinding di tiap ruangan warnanya sama, semua berwarna kuning genteng. Di depan kamar penginapan tertanam pohon palem. Selain itu, rumput-rumput gajah menambah kesan yang segar. Deburan ombak terdengar hingga di depan kamarku. Bergegas, aku membuka kunci dan memutar daun pintu. Setelah masuk ke dalam, lekas kunyalakan pendingin udara lalu mengunci pintu. Terasa cukup sejuk ruangan ini. Aku langsung merebahkan tubuh di kasur. Kuletakkan kedua kaki di atas guling dan kedua tanganku pun memangku kepala dan kemudian mulai memejamkan mata. Saat hampir terlelap, aku mendengar lolongan anjing. Tidak hanya satu, mungkin puluhan anjing sedang melolong. Tubuhku tiba-tiba tak bisa bergerak. Terasa sekali seluruh tubuh lelah berkeringat hingga ke kening ini. Di mana aku berada sekarang? Batinku. Aku melihat ada satu anjing sedang menjilati tubuh Habib yang lelap tertidur. Namun anjing itu merasakan kehadiranku. Dia berhenti sejenak kemudian menengok ke arahku. Matanya merah dan berair. Kepala anjing itu penuh darah. Aku mundur selangkah, tapi hanya ada tembok, sedangkan anjing itu berada di dekat pintu. Aku pun berteriak membangunkan Habib, tapi dia tetap mendengkur. Lampu pun berkedip-kedip, dan dari penglihatan samar, anjing itu terseok mendekatiku. Dua kaki belakangnya diseret. Kedua tanganku meraba-raba tembok. Bayanganku mencari-cari lubang untuk keluar dari ruangan ini. Sementara anjing itu kian mendekat. Namun ketika jaraknya hanya 30 cm dariku dan tercium amis darah, aku sudah berada di ruangan lain. Ruangannya gelap. Terlihat di kasur ada lelaki dan perempuan bule yang saling memeluk. Namun aku segera berlari ke pintu. Dua ekor anjing berdiri di sisi kanan dan kiri kasur mereka. Dari mulut kedua hewan itu mengucur darah. Sesekali mereka melolong. Aku pun berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Pintu kamar ini pun tidak bisa dibuka.
Aku menendang hingga mendobrak, tapi tetap di ruangan itu. Aku berlutut dan menundukkan kepalaku. Tanganku menjenggut rambut yang basah karena keringat. Namun, tidak lama kemudian, cahaya dari atap ruang gelap ini menyinari lantai yang sedang kuratapi. Aku tersadar dan terbangun. Apa yang telah terjadi di tempat ini? Sontak pikiranku bertanya-tanya, sementara kedua tanganku mengusap peluh di kening ini. Aku kemudian berjalan ke meja, lalu duduk di bangkunya. Segera aku buka tutup botol air mineral. Aku pun menarik nafas cukup dalam sampai terasa nikmat kepala ini. Kemudian aku menghembuskan nafas, menikmati air yang membasuhi isi tubuh. Deburan ombak terdengar hingga ke kamarku. Lalu lekas aku mencuci wajah. Detak jam berbunyi dari ruang sunyi. Waktu memberi informasi kalau matahari akan kembali. Belum sempat aku mengunci pintu kamar, mata ini tertuju ke tempat makan. Di sana ada Mazul dan Mbak Asuga. Mereka nampak serius membicarakan sesuatu. Mazul menganggukkan kepalanya setiap kali Mbak Asuga selesai bicara. Aku tidak melihat Mazul banyak membicarakan sesuatu. Nampak dari sini dia hanya mendengar perkataan perempuan itu. Kenapa juga aku mikirin mereka? Batinku seraya menggelengkan kepala, kemudian mengunci pintu. Tapi aku kembali berpikir saat ingin melangkahkan kaki ke pantai. Aku bertanya-tanya dalam hati tentang siapa Asuga. Apakah dia pemilik tempat ini atau warga desa ini? Tanpa sengaja, aku kembali melirik ke arah Asuga. Aku tersenyum kepadanya karena ketika aku merunduk, ternyata dia juga melihat ke arah sini. Namun, sudah tidak nampak Mazul lagi. Aku pun tidak lagi berpikir. Langsung saja aku melangkahkan kaki ke pantai. Habib yang pandai berbahasa Inggris telah bermain dengan para turis. Mereka berlari-lari mengejar bola di pasir pantai. Semuanya bertelanjang dada. Tawa dan canda mereka terdengar dari tempatku duduk menikmati senja dan segelas kopi panas. Seteguk demi seteguk ku resapi kopi tanpa gula sembari memandang Mega. Namun ketika aku meletakkan segelas kopi di meja, mata ini melihat Mazul masuk ke rumah yang misterius. Dia masuk dari arah yang berbeda. Aku melihat dia berjalan sambil menenteng perkakas rumah tangga. Aku mulai berdiri, kemudian melangkah ke rumah itu. Langkahku cepat tapi tidak berlari. Habib memanggil dan aku pun menjawab. "Sebentar," kataku. "Ngapain Mazul membawa lapel sama sabun lantai ke rumah itu?" kataku ketika sampai di halaman rumah. Langkahku menuju dalam rumah itu untuk melihat yang sedang dilakukan Mazul. Sempat terhenti setelah melihat ada sehelai daun jatuh dan menyentuh pundakku. Aku melihat ke arah daun itu. Sejenak pikiranku berubah. Gak tahu mengapa, tiba-tiba saja aku mencurigai perilaku Mazul. Aku pun mengendap memasuki pekarangan rumah itu, kemudian ke arah belakang rumah. Rumah itu berada jauh dari pemukiman. Sesekali aku memperhatikan sekitar. Nampak jelas hanya pohon tebu, pohon kelapa, dan alang-alang serta tanaman belukar. Bangunan ini masih bisa ditempati. Dinding-dindingnya masih bagus, dan catnya pun terlihat seperti baru 1 tahun diganti. Selain itu, plafonnya juga masih sangat terurus. Namun, mustahil bangunan ini ada yang menempati. Apalagi tak jauh dari sini sudah ada penginapan yang lebih bagus dan ramai. Tiba-tiba terdengar suara ranting yang terinjak kakiku. Jantungku pun berdegup cukup kencang, keningku juga berkeringat. Tapi aku tidak menghentikan langkah. Aku terus berjalan sampai menemukan jendela kaca. Ada yang bergerak-gerak dari balik kaca. Mulai kudekatkan mata ke depan kaca. Aku melihat Mazul sedang membersihkan lantai. Ada genangan darah di sana dan ada 2 ekor anjing. Anjing-anjing malang hanya tergeletak di lantai. Tidak ada gerakan dari perutnya. Apa ini berhubungan dengan mimpiku ya? Aku pun membatin melihat semua keanehan itu. Secara tak terduga, aku berjalan ke arah belakang. Di sana, aku menemukan pintu yang terbuka. Langsung saja, diri ini melangkah menghampiri Mazul. Saat berada di suatu ruangan,
Aku justru mengambil ponsel pintar. Inisiatifku merekam peristiwa yang sedang terjadi. Lalu setelah merasa cukup sebagai barang bukti, aku berjalan ke arah Zul. "Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa anjing-anjing ini?" Mula-mula dia tenang mengarahkan pandangannya ke wajahku. Namun setelah beberapa detik memandang, dia mencoba menghabisiku. Dilemparkannya gagang lapel ke wajahku. Sontak aku menghindar dan beruntungnya tidak sampai jatuh. Kemudian aku menendangnya hingga jatuh tubuh itu. Tunggu. Saya hanya orang suruhan. Saya pun sudah muak dengan ini semua," katanya seraya mengangkat kedua tangannya. "Aku bisa menceritakan ini semua padamu, tapi biar ku selesaikan dulu pekerjaan ini. Tunggu aku di pantai, semua akan kuceritakan di sana," jawabnya. "Ceritakan saja sekarang dan di tempat ini," jawabku. "Sebentar lagi Asuga kemari. Aku tidak mau terjadi sesuatu lebih dari ini," jawabnya. "Kalau kamu bertuhan, tentu akan menepati janji," jawabku lalu meninggalkannya. Aku pun meninggalkan rumah itu melalui pintu belakang. Tapi aku sudah terlanjur masuk ke dalam peristiwa itu. Ku tengok-tengok ke segala arah, sampai penglihatan ini tertuju pada semak belukar. Sebelum bersembunyi di sana, aku lebih dulu menarik nafas. Sejak tadi jantung ini berdegup cukup kencang. Segera aku berlari menuju ke semak-semak. Ada suara langkah kaki dari arah halaman rumah. Dari daun-daun yang bercelah, nampak Asuga masuk ke dalam rumah. Tapi dia tidak membawa anjing. Padahal dua anjing yang terkapar di dalam bukanlah hewan yang sering dia bawa bermain. Apakah perempuan itu dalang dari semua ini ya? Kataku lalu keluar dari semak belukar dan mendekati pintu belakang rumah. "Kenapa anjing ini belum kamu eksekusi, Zul?" kata Asuga kepada Zul yang masih mengelap lantai. "Aku ingin berhenti bekerja. Ini pekerjaan terakhirku. Tapi cukup membersihkan lantai saja. Lebih dari itu, silahkan kamu mencari orang lain," ujar Zul tegas. "Berani kamu bicara seperti itu? Jelas kamu akan membongkar semua ini," jawab Asuga agak berteriak. Aku melangkah memasuki rumah. Di depanku, di tangan Asuga sudah ada bayonet yang memantulkan cahaya. Tanda kalau bayonet yang digenggam Asuga sangat tajam. Aku lalu menendang Asuga dan seketika dia pun terjungkal dan terjatuh tepat di samping anjing yang telah mati. Kalau saja aku tidak bertindak menendangnya, maka leher atau kepala Zul ditusuknya dengan benda tajam itu. Zul lalu berdiri dan mencoba meleraiku, sedangkan Asuga menatap ke arahku. Sorot matanya memperlihatkan kekesalan dan dendam. "Ternyata kamu dalang dari semua ini. Semua anjing-anjing yang kamu bunuh telah menjilati tubuh-tubuh wisatawan," kataku kepada Asuga yang belum juga berdiri dan hanya melotot ke arahku. "Sudah mas, ini urusan kami. Lebih baik mas pergi dari penginapan ini," kata Zul sembari mengajakku meninggalkan rumah ini. "Ceritakan apa yang sudah lama terjadi di sini," kataku kepada mereka. Zul tetap diam dan hanya menunduk. Namun secara tak terduga, Asuga berlari menuju pintu depan. Aku tidak sempat mengejarnya. Dia langsung membuka pintu, kemudian berlari ke arah pantai. Sekilas aku sempat bingung karena melihat tangis dari Asuga. Seperti ada sesuatu yang sangat menyakiti perasaannya. Karena itu, aku ingin sekali mengetahui sesuatu di balik pembunuhan anjing-anjing ini. Kenapa dia bisa membunuh anjing-anjing ini? Apa anjing ini merusak lahan pertaniannya? Atau justru anjing ini menjadi korban kebiadabannya? Tanyaku kepada Zul. "Dia bukan asli orang sini. Dia masih keluarga negaraan Jepang. Tapi dialah orang yang memiliki tempat penginapan," kata Zul seraya mengangkat satu anjing seraya membawanya keluar dari dalam rumah. "Sudah bertahun-tahun dia meninggalkan keluarga di negara kelahirannya. Dia menikah dengan orang Australia. Penginapan ini hadiah dari pernikahan mereka," jelas Zul seraya melempar satu anjing ke dalam semak belukar. Lalu dia kembali ke dalam rumah lagi untuk mengambil satu anjing lagi. Aku pun mengikutinya. "Lalu di mana suaminya itu?" tanyaku. "Jalinan mesra asmara mereka hanya 1 tahun. Suaminya mendapatkan tugas ke Berlin.
Sejak itu, mereka hanya berhubungan melalui internet. Sampai suatu waktu, Asuga menangis di tepi pantai saat bulan menampakkan kecantikannya. Zul menjelaskan. Aku yang tidak sengaja melihat itu langsung menghampirinya. Dia mengatakan kalau suaminya telah menikah lagi di Jerman. Kemungkinan untuk kembali ke pulau ini sangat kecil, terang Zul. Zul pun kembali mengangkat anjing yang berlumuran darah. Bajunya pun berlumuran darah. Tapi aku tidak melihat raut jijik di wajahnya. Sudah berapa lama kamu melakukan kegiatan semacam ini, Zul? Tanyaku ketika Zul kembali melempar anjing malang itu. Aku lupa, tapi ini yang terakhir, kata Zul setelah meletakkan anjing itu di semak belukar tepat di sisi kawannya. Kemana jasad anjing ini berakhir? Tanyaku seraya memperhatikan gerak-gerik dari Zul. Dia terpantau sedang memperhatikan batu besar yang berada di sisi kanannya. Tangannya pun mulai bergerak menuju batu itu. Lekas aku menendangnya hingga terjatuh. Dia pun meminta maaf karena berniat buruk kepadaku. Dia mengaku sangat menyesal ingin mencelakaiku. Namun dirinya tidak mau berurusan dengan polisi atau warga desa. Kalau warga desa mengetahui kelakuan buruknya, maka bukan hanya dia yang menerima imbas, tapi keluarganya juga. Asuga sangat sakit hati dengan kekasihnya, tapi juga sangat mengharapkan kepulangannya. Dia selalu menyiksa lalu membunuh anjing setelah setahun kepergian kekasihnya. Dia tidak segan mengeluarkan banyak uang untuk membeli anjing-anjing yang kemudian disiksa dan dibunuh. Aku selalu dijadikan ahli seni untuk mengubah jasad anjing sebagai patung. Dia membayarku. Karena bayarannya, aku mampu menyekolahkan adikku ke Jakarta. Jelas Zul sembari berusaha berdiri. Dia pun masih memegang perut yang tadi kutendang. Setiap malam, aku selalu ke rumah ini untuk menjadikan jasad-jasad malang itu sebagai patung. Kemudian, aku juga yang memajang patung itu di tempat-tempat yang telah Asuga tentukan. Dulu, aku berpikir ini tidak menyalahi aturan karena bukan manusia korbannya. Namun, beberapa tahun berakhir, aku merasa telah melakukan banyak kesalahan. Dan kamu datang membangkitkan keberanianku untuk meninggalkan kejahatan ini, jelasnya. Lalu kemana kamu akan pergi? Tanyaku. Tidak kemana-mana. Kalau perlu apapun, datang saja ke rumahku. Semua warga desa di sekitar penginapan tahu alamat rumahku, terang Zul seraya pergi. Aku sempat tidak mempercayai pengalaman ini. Aku terdiam di depan semak belukar yang keberadaannya masih di sekitar halaman belakang rumah pembunuhan anjing. Aku berlutut dan bertanya-tanya sendiri. Mengapa aku harus mengetahui hal-hal semacam ini? Tanyaku seraya menunduk. Suara azan maghrib mengalun di udara. Angin pantai kian kencang berhembus. Aku pun mengusaikan penyesalan lalu beranjak meninggalkan rumah itu. Pantai tetaplah sepi dari wisatawan. Sepanjang jalan, aku melihat puluhan anjing berlari-lari di antara percikan ombak. Hewan-hewan malang yang mungkin selalu menghuni keindahan tempat ini. Batinku seraya terus berjalan. Seekor anjing berlari ke arahku. Dia mendekat dan berjalan mengiringi langkahku. Dari arah penginapan, aku melihat Asuga berdiri dan menatap ke arahku. Aku tidak asing dengan anjing yang berada di sisi kiriku. Dialah anjing yang selalu dibawa Asuga. Anjing berbulu putih tebal. Namun Asuga tidak menghampiri anjingnya. Seketika dia kembali ke penginapan. Sementara perlahan-lahan bulan keluar dari balik samudera. Aku pun telah sampai di depan pintu kamar. Aku langsung membuka pintu kamar Habib. Dia yang baru selesai mandi ternyata sedang mengerjakan sesuatu menggunakan laptopnya. Apa di sekitar sini masih ada penginapan lain? Tanyaku seraya duduk di kursi. Emang kenapa? Cuma di sini yang ombaknya besar dan pasir pantainya luas. Lagi pula besok kita sudah nggak di sini kok, jawab Habib sambil masih mengetik. Tidak mungkin aku menjelaskan peristiwa pembunuhan anjing. Dia pasti tidak percaya. Aku mulai gelisah dalam situasi seperti ini. Jariku pun memainkan bunyi di meja kayunya. Di sini banyak anjing. Aku merasa kurang nyaman, jawabku mencoba meyakinkannya. Tapi dia tetap pada pendiriannya. Besok pagi kami baru meninggalkan penginapan. Tidak ada pilihan lain kecuali masuk kamar lalu mandi. Aku pun berusaha tidak memikirkan peristiwa sore tadi. Sayang, tempat ini tidak mengakomodir sinyal ponselku.
Ingin membaca buku, namun sama sekali tidak ada yang kubawa. Aku menarik nafas panjang. Kemudian aku berdiri dan melangkah untuk membuka gagang pintu. Dari ruang kamarku, terlihat ramai para turis sedang menikmati makanan dan minuman. Selain itu, aku melihat beberapa turis sedang merendam tubuhnya di kolam renang. Begitu dengan sepupuku juga. Dia sedang duduk di kursi gantung yang keberadaannya tepat di kolam berenang. Seolah tempat ini tidak menampakkan kejanggalan. Tentu saja bagi yang tidak mengetahui, puluhan anjing telah mati di tangan perempuan dan menjadi patung karena kecerdasan serta kepatuhan seseorang. Aku menggugurkan keinginan untuk makan malam. Selera makanku tiba-tiba hilang. Tapi masih belum ngantuk, maka aku melangkah ke pantai untuk menikmati udara malam sembari memandang bulan. Tepat saat berada di ujung lorong, aku memegang kepala patung anjing. Aku berdoa supaya tempat ini tidak menerima kutukan atas perilaku buruk pemilik dan pengelolanya. Setelah itu, aku menuju ke pantai. Aku sempat memandang ke arah rumah pembunuhan. Rumah itu tidak terlalu gelap. Di pekarangan rumah itu tergantung satu lampu yang sinarnya putih dan cukup terang. Tapi aku enggan untuk ke sana. Meski ini bukan pengalaman pertama, aku masih merasakan kengerian jika bertemu dengan sosok gaib. Bulan sabit nampak jelas di keluasan langit. Indah sekali pemandangan di tepi pantai ini. Ditambah debur ombak, sekejap aku melupakan peristiwa sore tadi. Wah, akan lebih nikmat jika sambil merguk kopi panas, batinku sembari menggesekkan kedua tangan guna mengusir udara malam tepi pantai yang cukup dingin. Ketika ingin memutar tubuh, aku melihat seorang perempuan sedang berdiri sendiri di tepi pantai. Matanya fokus ke luas samudera. Jauh dari tempat duduk, aku melihat seekor anjing berbulu putih tebal. Batinku mengatakan kalau tidak salah lagi, perempuan itu pasti Asuga. Tidak mau kehilangan informasi, aku pun menghampirinya. Sepanjang jalan jantungku berdebar. Aku mewaspadainya. Sore tadi aku melihat dia hampir melukai Zul. Selain itu, dia terbiasa menyiksa hewan. Dan itu berlangsung terus-menerus juga bertahun-tahun. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku yang berada kira-kira 3 meter di sisi kanannya. Oh, kamu? Kenapa tidak pergi dan melapor polisi? Jawabnya. Mungkin besok, jawabku singkat. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang sangat menyayat perasaan perempuan itu. Wajahnya sangat datar meski dia sempat menyisir rambut menggunakan tangan kanannya. Dia tidak tersenyum dan juga tidak bersedih. Dia seperti merenungi sesuatu. Kenapa kamu membunuh lalu menjadikan jasad anjing sebagai patung? Tanyaku yang masih berdiri. Apa alasannya penting bagimu? Dan kalau aku sampai di penjara karena itu, apa kamu senang? Jawabnya. Aku bukan penegak hukum yang bisa memenjarakan orang. Aku hanya ingin mengetahui seluk-beluk peristiwa yang telah terjadi. Aku ada di dalam peristiwa itu. Jawabku. Kamu orang asing, tapi aku merasa perlu menceritakan banyak hal dengan orang lain. Aku tidak mau merasa sendiri dalam menghadapi kegilaan hidup, katanya. Aku sangat mencintai seorang laki-laki. Dia mengajarkan aku cara mencintai diri sendiri. Dia juga yang mengajarkan aku untuk memaafkan kesalahan orang lain, jelasnya. Aku pergi meninggalkan ayah, rumah, juga negara. Ayahku baik. Dia menyekolahkanku, tapi dia senang mabuk dan bermain-main dengan banyak perempuan. Setiap pagi, setiap aku merapikan rumah, aku selalu melihat ke dalam kamarnya. Di sana aku melihat dia sedang tidur setengah telanjang. Kadang dengan satu wanita, kadang juga dengan 2 bahkan 3 wanita. Selain itu, selalu berserakan botol minuman beralkohol. Dan itu berlangsung sejak aku masih berusia 14-23 tahun. Jelas Asuga. Ibuku bunuh diri di perlintasan kereta karena saat pulang kerja, dia melihat ayahku yang keluar dari tempat prostitusi sedang bermesraan dengan perempuan. Ibuku sudah curiga dengan ayah yang sering tidak pulang dan menjual barang-barang berharga. Asuga kembali menjelaskan. Yang aku tahu, ibulah yang bekerja, sedangkan ayah hanya hidup dari peninggalan orang tuanya. Hingga bisnis kakekku itu bangkrut karena uangnya selalu digunakan ayah untuk berfoya-foya. Sedangkan ibu mati ketika usiaku 13 tahun, kata Asuga.
Aku sudah mencoba hidup dalam ketidaksukaan selama 5 tahun, hingga aku muak dengan ayah. Malam itu, dia yang mabuk pulang. Aku membukakan pintu dan membopongnya ke dalam kamar. Saat merebahkannya di kasur, dia meracau dan matanya setengah terpejam. Malam itu, dia tidak membawa wanita. Mungkin kehabisan uang. Ayahku yang mabuk ingin meniduriku. Aku yang sudah sejak lama merasa jijik dengan kelakuannya, langsung pergi dan menutup pintu kamar. Aku merapikan baju, aku tidur di hotel dekat bandara. Di sana, aku memesan tiket penerbangan, ujar Asuga. Aku ingin menenangkan diri di suatu pulau yang tidak begitu banyak dikunjungi wisatawan. Aku mencari-cari dan ternyata muncul tempat ini. Di sini 1 bulan aku menetap. Aku bertemu dengan laki-laki. Aku bertemu dengannya saat sedang bermain dengan seekor anjing. Tapi bukan itu. Katanya seraya menunjuk anjing berbulu putih tebal. Dia menolong saat aku terjatuh. Dia mengobati luka di kakiku. Malam itu juga dia merasa nyaman berada di sisinya. Keesokan hari, dia mengajakku bermain di tepi pantai. Dia memberiku cincin permata. Katanya, sejak melihatku di sini, dia ingin selalu bersamaku. Malam hari kami tidur bersama. Dia berjanji akan menikahiku, dan dia menepati janjinya. Kami menikah di sini. Kami mendatangi orang yang mampu membantu aku dan dia agar bisa berlama-lama di sini. Namun, kemesraan itu tidak berlangsung lama. Setelah dia memberikan segala yang kuinginkan, dia izin pergi meninggalkanku. Dia harus pergi ke Jerman karena ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari jauh. Aku pun mengizinkan karena percaya dengannya. Sayang, dia orang yang mudah merasakan cinta. Dia menulis surat agar aku melupakannya, jelas Asuga. Bagaimana aku melupakan seseorang yang telah membuatku lupa dengan masa lalu yang kelam? Dan orang itu juga yang menambah peristiwa kelam dalam hidupku, ujarnya seraya berdiri dan melangkah ke pantai. 1 tahun aku hidup hanya untuk menyendiri di dalam kamar, tidak memikirkan apapun, hanya berani melihat keramaian dari balik jendela, hanya bicara pada Zul, orang yang sangat aku percaya. Hingga suatu ketika aku melihat seekor anjing hitam. Anjing itu tidak banyak bergerak. Hewan itu lebih sering duduk di tepi pantai. Dari muka hewan itu, aku melihat wajah seorang laki-laki yang pergi entah kemana bersama pasangan barunya. Aku langsung menyuruh Zul untuk menangkap anjing itu. Setelah terikat, aku membawanya ke rumah itu, rumah yang dibelikan laki-laki itu. Saat memberinya padaku, dia mengatakan itu rumah masa depan dan kemesraan kami di pulau ini. Tapi dia mengingkari janji. Maka di dalam sana, aku membunuh anjing hitam itu, jelas Asuga. Aku merasakan kepuasan ketika berhasil membuat anjing itu tergeletak. Dan tentang patung anjing, aku sengaja menjadikan jasad anjing sebagai patung agar dapat menertawakan ketidakberdayaan. Karena itu, dendamku seolah-olah hilang. Rasa benci kepada keluarga memudar. Tapi rasa ingin membunuh anjing tidak bisa aku kendalikan. Itulah hidupku di sini. Aku merasa senang karena telah melampiaskan amarah, terang Asuga. Lalu, bagaimana dengan Zul? Bagaimana dia mau menuruti kata-katamu untuk membersihkan darah hingga menjadikan jasad anjing sebagai patung? Tanyaku seraya berjalan agak mendekatinya. Dia perlu uang untuk menyekolahkan adik-adiknya. Karena itu, dia tidak menolak perintahku. Lagi pula, aku telah mengangkatnya sebagai manajer sekaligus orang kepercayaan untuk mengelola penginapan, jawab Asuga. Hari sudah malam, aku harus beristirahat. Tidak baik malam-malam di tepi pantai, ujarnya seraya membalikkan badan dan menghampiri anjing berbulu putih tebal. Apa kamu mengkonsumsi obat penenang? Tanyaku agak berteriak. Letak pulau ini di perbatasan. Tidak ada dokter yang mempunyai link untuk memberi pasiennya obat penenang, jawabnya sambil menghentikan langkah dan tersenyum. Kemudian kembali ke arah penginapan. Malam yang sungguh membebani, kataku berbisik lalu menghembuskan nafas, kemudian melangkah menuju kamar. Tentu malam ini Habib telah mendengkur. Besok dia akan bertemu dengan partner bisnisnya. Dan itu pertemuan pertamanya. Percuma menggedor kamarnya, justru aku mengganggu istirahatnya. Lebih baik merebahkan tubuh dan memejamkan mata sambil menunggu pagi.
Ini hari yang sangat melelahkan. Harapan hanya harapan. Aku tidak bisa benar-benar menikmati keindahan pulau ini. Aku jadi merasa malas untuk liburan. Apa untungnya jika tiap liburan pasti menemukan masalah yang pelik, apalagi pasti selalu berurusan dengan sosok gaib. Perlahan-lahan ruang yang remang berubah gelap gulita. Aku merasa sudah tidak di dalam kamar penginapan. Aku sedang berada di tepi pantai. Di sana, aku melihat Asuga yang meneteskan air mata seraya memandangi sinar pagi. Udara sejuk dan suasana yang berkesan tidak sanggup menghiburnya. Dia berdiri dan diam meski anjing kecil berbulu putih mengajaknya berlari-lari mengiringi debur ombak. Aku berjalan menghampirinya. Setelah berada di sisinya, dia mengatakan sesuatu. Apa keindahan adalah kematian? Kita tidak lagi terbelenggu kesengsaraan, katanya lalu pergi meninggalkanku. Aku tetap berdiri di tempat itu seraya memperhatikan tiap geraknya. Ada anjing hitam yang menghampirinya. Dia langsung memukul anjing itu menggunakan rantai pengikat. Anjing itu mengaing dan berlari. Asuga tidak mengejar. Namun, aku melihat Zul datang membawa anjing itu. Aku yang hanya memperhatikan peristiwa itu melihat Asuga menoleh. Dia menengok ke arahku seraya tersenyum. Kemudian amarahnya menghantamkan batu pemberian Zul ke kepala anjing malang berwarna hitam. Sang anjing hanya mengaing. Perlahan-lahan suara anjing itu pun menghilang. Aku berusaha menghentikan mereka, tapi entah kenapa tangan ini menembus tubuh Asuga dan Zul. Aku berusaha menendang ketika mereka ingin menujah perut anjing, tapi lagi dan lagi tidak bisa. Mereka hanya menertawakanku yang sedari tadi berteriak memohon agar darah anjing tidak mengalir. Asuga dan Zul pun menyantap isi perut anjing itu tanpa dimasak dan masih berlumuran darah. Mereka terlihat lahap mengunyah usus dan jantung. Aku juga melihat puluhan anjing mengelilingi mereka. Anjing-anjing itu berjalan berputar-putar. Beberapa detik setelah Asuga dan Zul berhenti mengunyah, anjing-anjing itu duduk melingkari mereka. Asuga dan Zul seperti ada yang menjegal. Mereka berdua terjatuh. Puluhan anjing itu menjilat-jilat tubuh mereka. Tapi Asuga dan Zul tidak bergerak sama sekali. Angin pun berhembus cukup kencang. Sinar bulan tenggelam di dasar samudera. Aku terbangun dari mimpi buruk. Sekujur tubuhku berkeringat dan pakaian pun basah. Aku berjalan ke meja untuk melihat waktu. Setelah mengetahui sudah menjelang subuh, aku pun bergegas mandi. Sinar pagi telah nampak dari balik jendela. Habib pun telah memanggilku. Waktuku di penginapan ini telah usai. Namun, cerita kelam penginapan ini masih berlanjut. Saat kami keluar kamar, betapa aku dan Habib kaget karena mendengar kabar kematian yang sangat tiba-tiba. Asuga dan Zul ditemukan tewas bunuh diri. Zul ditemukan mati gantung diri di kamar rumahnya. Asuga ditemukan tergeletak di kursi depan kolam renang. Mulut Asuga berlumur darah. Entah karena apa. Aku dan Habib telah meninggalkan penginapan itu sebelum polisi mencari tahu sebab kematiannya. Terima kasih Mas Alfarizi yang telah mengirimkan cerita mistisnya kali ini sebagai dongeng pengantar tidur untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Semoga kalian semua saat ini bisa segera tidur nyenyak. Terima kasih sudah menyimak. Selamat malam, semoga bermimpi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.